Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saudara, kita akan lanjutkan kajian kita tentang memahami korupsi publik atau understanding public corruption. Saya sudah sampaikan bahwa etika administrasi publik itu adalah bagian dari etika administrasi, ya. Etika administrasi itu setidaknya dibagi dua. Ada etika administrasi publik, ada etika administrasi bisnis, ya. Keduanya itu sama pentingnya, ya. Keduanya sama pentingnya, tetapi perhatian kita perlu tunjukkan ke etika administrasi publik sehubungan dengan luas pengaruhnya. Nah, saudara, saya juga sudah sampaikan kepada saudara bahwa para administratur itu baik publik maupun bisnis itu harus memegang teguh etika. Mengapa demikian? Karena para administratur itu menjadi pusat perhatian, ya. Jadi menjadi pusat perhatian publik, menjadi pusat perhatian masyarakat, ya. Dia juga menjadi harusnya, ya. Jadi harusnya dia menjadi suri tauladan, menjadi contoh yang baik untuk masyarakat, ya. Tentu saudara, kita memahami bahwa masyarakat kita itu paternalistik, ya. Jadi masyarakat yang paternalistik itu antara lain adalah bahwa dia mencontoh orang-orang yang ada di atasnya, gitu, ya. Kalau insya Allah pemimpinnya bagus, maka orang-orang yang dipimpinnya itu juga akan bagus. Kalau presidennya baik, insya Allah gubernurnya baik, ya. Terus insya Allah, ya, bupati dan wali kotanya juga baik, camatnya baik, lurah atau kepala desanya baik. Kalau menterinya baik, gitu, ya, tentu kemudian dirjennya baik, para direkturnya baik, orang-orang yang di bawahnya baik, ya. Kira-kira seperti itu. Dan sebaliknya, ya. Dan sebaliknya kalau misalnya menterinya nggak baik, gitu, ya, orang-orang yang di bawahnya juga nggak baik. Barangkali saudara bisa membayangkan kalau misalnya menterinya sabar, begitu, ya, kalem, santun, begitu, insya Allah kira-kira dirjennya juga akan sabar, santun, baik, gitu, ya. Kalau misalnya menterinya itu ke mana-mana itu membawa api, ya. Membawa api, kira-kira dia bisa membakar ke mana-mana. Nah, saudara, bahasan tentang understanding public corruption atau memahami korupsi publik itu, pertama tentu kita ingin mengetahui perilaku para administratur publik itu seharusnya bagaimana, ya. Terus yang kedua, bagaimana para administratur publik itu berperilaku yang menyimpang atau tidak sesuai dengan etika. Dua hal ini akan kita kaji, akan kita bahas, ya. Jadi yang pertama, bagaimana seharusnya perilaku administratur publik. Administratur publik itu, saudara, tentu yang kita mesti pahami adalah harus memegang etika, ya. Harus memegang etika. Kekuatan berpegang pada etika seorang administratur publik itu harusnya jauh lebih kuat daripada orang-orang yang dipimpinnya. Ini saudara perlu pahami, ya. Jadi dia memegang etika itu kira-kira itu, ya, seperti memegang suatu tiang dengan sangat kuat, ya, dan tidak akan dilepaskan, ya. Maaf, ini tentu berbeda dengan para bawahan, ya.
Kalau para bawahan itu kalau dalam bahasa Jawa berpegang pada etikanya itu kira-kira ya berpegang begitu saja, berpegang. Tapi para administrator itu harus memegang kuat etika. Ya. Ini tentu kita paham bahwa misalnya saya di bagian yang lain menunjukkan etika itu kan ada etika profetik, ya, ada etika humanistik. Etika profetik itu yang berasal dari Tuhan yang Maha Kuasa, ya. Etika humanistik itu etika yang sepenuhnya buatan manusia. Kadang-kadang juga disebut sebagai etika filosofis itu, ya. Ya, kita tidak masuk ke diskusi itu, tapi saya ingin tekankan bahwa para administrator publik itu misalnya harus memegang teguh etika profetik, sekaligus juga harus memegang teguh etika humanistik, ya. Kalau misalnya pemegang amanah, ini ya, pemegang amanah, para administrator publik itu memegang kuat etika profetik dan etika humanistik, kira-kira dia akan selamat begitu, ya. Selamat ketika dia menjabat, sampai juga selamat selesai menjabat. Saudara perlu tahu bahwa para administrator publik itu ketika dia melakukan suatu pelanggaran etika, bukan saja dia akan dituntut ketika dia sedang memegang jabatan, tapi selesai dia memegang jabatan juga masih bisa dituntut. Ya, silakan saudara baca misalnya undang-undang anti korupsi, ya. Bahkan kalau misalnya kita lihat etika profetik di akhirat pun, insya Allah kita semua percaya dengan kehidupan akhirat. Di akhirat pun pemegang amanah publik itu, para administrator publik itu juga akan dituntut. Mengapa dia melakukan begini, mengapa dia melakukan begitu. Ini suatu hal yang tidak main-main, ya. Suatu hal yang tidak main-main. Karena itu saudara, penekanan bahwa para administrator publik itu harus memegang teguh etika ini harus ditanamkan sejak awal, ya. Harus ditanamkan sejak awal, ya, secara khusus kepada para mahasiswa administrasi publik, tapi secara umum kepada seluruh mahasiswa, bahkan kepada siswa, ya. Bahkan pendidikan tentang etika itu kan bukan saja ketika dia sekolah, ketika seseorang sekolah, tapi juga tapi juga dimulai ketika seseorang itu berada di dalam kandungan, ya. Jadi di dalam kandungan itu sudah mulai ditanamkan pendidikan budi pekerti, ya, pendidikan agama begitu, ya. Etika profetik gitu. Caranya bagaimana? Caranya itu ya orang tuanya itu berperilaku sebaik-baiknya. Baik ayahnya maupun ibunya itu berperilaku sebaik-baiknya, ya. Nah, ini adalah bagian pertama dari public attitude itu. Jadi perilaku administrator publik yang seharusnya, ya, bahwa dia harus memegang teguh etika, baik itu etika profetik maupun etika humanistik. Nah, yang kedua saudara, bagian keduanya itu adalah bagaimana seorang administrator publik itu misalnya bisa melakukan penyimpangan terhadap kaidah ini. Penyimpangan terhadap kaidah itu saudara, itu saya sampaikan dalam kuliah terdahulu, itu dipengaruhi oleh dorongan dari dalam, ya, atau pengaruh dari luar. Nah, dorongan dari dalam ini saudara, itu awalnya itu adalah adanya pendidikan itu, ya. Jadi menurut saya pendidikan yang bagus itu bisa
insya Allah itu apa istilahnya itu, mengerem orang dari tindakan-tindakan yang menyimpang dari etika, ya. Pendidikan yang buruk juga bisa mendorong orang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan etika, ya, kan seperti itu. Saya ingat ada seorang negarawan itu, insya Allah namanya Khalifah Umar, ya. Khalifah Umar itu sudah bisa lihat filmnya, judulnya itu Umar gitu ya, atau Omar gitu. Sudah misalnya bisa melihat, atau cerita yang melegenda tentang Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya. Jadi cerita yang melegenda tentang Khalifah itu adalah ketika putra beliau, insya Allah ya, ketika putra beliau, saya agak lupa putra beliau atau putri beliau, kita tolong dibaca lagi itu sejarahnya, itu menghadap ke ayahanda. Nah, menghadapnya itu saudara, itu kira-kira di ruang kerjanya ayahanda, ya. Ayahanda waktu itu sebagai khalifah. Kemudian khalifah bertanya ke Ananda, Ananda, yang akan Ananda bicarakan ini urusan kenegaraan atau pemerintahan atau urusan pribadi, ya. Ketika Ananda menjawab urusan pribadi, maka kemudian lampunya itu dimatikan. Loh, mengapa ayahanda kok lampunya ayahanda matikan? Karena minyak lampu ini dibayar dari Baitul Mal, ya. Baitul Mal itu dari kas negara, begitu, ya. Karena Ananda tadi menjawab bahwa urusan yang hendak dibicarakan itu adalah urusan pribadi, maka lampunya dimatikan, karena lampu itu dibayar menggunakan Baitul Mal, menggunakan kas negara. Sedemikian hati-hatinya pejabat publik di era keemasan peradaban, ya. Jadi di era keemasan peradaban itu para pejabat publik itu sangat hati-hati menggunakan fasilitas-fasilitas yang disokong oleh Baitul Mal, yang disokong oleh keuangan negara, ya. Tentu kita bisa perhatikan, saudara, kita bisa perhatikan misalnya di suatu negara tetangga, ya. Di suatu negara tetangga, ketika seseorang menjadi pejabat publik itu misalnya ada kendaraan dinas, ya, terus sopir, terus kemudian mungkin sekpri, mungkin mau macam-macam, sampai listrik, telepon, air, dan lain-lain, semuanya dibiayai oleh Baitul Mal, yang kira-kira apakah itu pantas, apakah itu layak, ini bisa kita diskusikan. Tapi saya berpendapat kehati-hatian itu sangat perlu, ya. Oke, yang kedua, selain dorongan dari dalam itu, saudara, yang dorongan dari dalam itu antara yang dipengaruhi oleh pendidikan itu, ya. Kemudian kita bisa lihat ada pengaruh dari luar, ya. Pengaruh dari luar ini menurut saya sekarang sedemikian intens mempengaruhi orang untuk taat kepada etika atau tidak taat pada etika, ya. Jadi saya ambil contoh ideologi-ideologi dari luar yang setiap hari itu, ya, setiap hari 24 jam mempengaruhi kehidupan bangsa,
ya, itu perlu untuk menjadi perhatian agar kita tidak terpengaruh olehnya. Saya ambil contoh misalnya hedonisme, ya. Jadi orang maunya itu hedon gitu ya, orang maunya itu menikmati berbagai kesenangan hidup duniawi tanpa bersusah payah untuk meraihnya, ya. Yang ada di gambaran kita semuanya, ya, yang sering juga ada di gambaran generasi muda itu kan, misalnya kehidupan sehari-hari menggunakan kendaraan mewah, rumah megah, ya, dan fasilitas-fasilitas mewah lainnya, ya. Baju-baju yang sangat mahal gitu, ya. Terus apalagi yes, semua fasilitas-fasilitas yang luar biasa itu, pergi melancong ke manapun nggak tahu itu dananya dari mana. Ya, yes. Saya kira pengaruh ini sedemikian deras, ya. Terus yang kedua misalnya itu ideologi materialisme itu, ya. Jadi ideologi materialisme ini ya mirip-mirip dengan hedonisme itu, atau hedonisme itu sebenarnya derivat dari materialisme itu, ya. Jadi derivat materialisme itu ada banyak, ya, diantaranya termasuk marxisme, komunisme, ya, termasuk hedonisme itu, ya. Jadi saudara, orang mengutamakan kehidupan kebendaan, kehidupan duniawiah, ya. Kehidupan duniawiah itu ya penuh dengan kenikmatan duniawi yang luar biasa itu, ya, sehingga kemudian melahirkan jargon-jargon di kalangan anak-anak muda itu, misalnya cowok matre, ya, cewek matre itu, ya. Jadi padahal cewek matre itu harusnya ya ke laut aji. harusnya tidak demikian, ya. Ya tentu saudara kita boleh dan sangat boleh itu, ya, bukan saja boleh tapi sangat boleh menikmati kehidupan yang penuh kenikmatan itu. Yang bagus memang ya dunia kita kuasai, akhirat juga kita kuasai. Maksud saya kehidupan dunia itu kita perjuangkan sebaik-baiknya agar sukses, ya. Kehidupan akhirat juga kita perjuangkan sebaik-baiknya agar sukses. Kan enak kalau misalnya sudah kaya raya sejak muda, terus tuanya bahagia, dan akhirnya di akhirat masuk surga, kan demikian, ya. Tapi kemudian saudara mesti tahu prosesnya, ya. Jadi mesti tahu prosesnya. Kalau tahu bahwa kebahagiaan itu perlu proses perjuangan yang luar biasa itu, maka kemudian generasi muda itu harusnya juga berjuang untuk meraihnya, ya. Tidak leha-leha, tidak tidak santai-santai, tapi berjuang keras untuk meraihnya. Nah, saudara, terkait dengan dorongan dari dalam dan pengaruh dari luar orang untuk melakukan pelanggaran etika, saudara mesti memahami bahwa kita semuanya itu harus berupaya untuk menciptakan lingkungan yang baik, ya. Jadi berteman dengan orang-orang baik begitu, ya. Terus senantiasa masuk atau bergaul dengan
lingkungan yang baik, insya Allah akan menjadikan kita semuanya baik. Tapi kalau misalnya sudah melakukan hal yang sebaliknya, misalnya berteman dengan orang-orang yang buruk, bergaul dengan orang-orang yang buruk di lingkungan yang buruk, itu ya tentu akan terpengaruh. Saya pernah sampaikan di awal-awal pertemuan itu, misalnya kalau kita dekat dengan pandai besi, maka setidaknya kita akan bau jelaga, ya. Setidaknya kalau dalam bahasa Jawa kita akan bau sangit, ya. Sangit itu ya bau asap itu, ya. Nah, kalau kita dekat atau bergaul dengan orang yang memakai wangi-wangian, ya akan ikut wangi. Kalau kita dekat dengan pandai besi, kita akan bau jelaga. Kalau kita dekat dengan pemakai minyak wangi, insya Allah, atau penjual minyak wangi, kita akan ikut wangi. Demikian bahasan kita yang kedua tentang public attitude toward corruption, ya, sebagai bagian dari bahasan tentang etika administrasi publik. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.